Halo semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini saya akan merangkum film terbaru yang berjudul Badland Hunters yang rilis tahun 2024 dan dibintangi oleh aktor favorit kita semua, jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-seok. Dan karena nanti sore saya mau persiapan war takjil, jadi tanpa berlama-lama langsung saja check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter yang bernama Yang Gi-soo sedang berusaha menghidupkan lagi mendiang putrinya. Bertahun-tahun dia bereksperimen menggunakan reptil sebagai uji coba penelitiannya, dan dengan semua penelitian itu, dia mencoba menyuntikkan serum hasil penelitian tersebut kepada putrinya. Tapi sebelum itu, pasukan khusus menyerbu dan Gi-soo tidak jadi menyuntikkan serum kepada putrinya tersebut. Ketika Gi-soo akan ditangkap, dia ingin menyuntik dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa serum tersebut sudah sempurna dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi dia langsung ditembak dan kemudian tersungkur ke lantai. Saat sebelum ditangkap dan tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba seluruh ruangan mulai bergetar dan seluruh dunia dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat. Semua bangunan di seluruh kota mulai runtuh dan semua pasukan khusus pun segera menyelamatkan diri. Tetapi Gi-soo tetap tinggal untuk menyuntikkan serumnya tadi kepada putrinya. Dan gempa bumi akhirnya menghancurkan seluruh area dan seluruh kota hancur lebur. 3 tahun kemudian, orang-orang mulai hidup bersama di pedesaan kecil sambil mencari sumber daya yang sangat langka, khususnya air, dikarenakan jarang turun hujan. Sebagian orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Ji-won ini. Ji-won keluar mencari sesuatu untuk diburu dengan busurnya, dan tiba-tiba dia mendengar suara geraman dan menemukan seekor buaya. Dia kemudian bersembunyi di balik mobil dan menyalakan api di ujung panahnya. Ji-won pun berhasil menembak binatang itu tepat di kepalanya. Buaya itu menggeliat kesakitan selama beberapa detik, kemudian berhenti bergerak. Ketika Ji-won bergerak untuk mengambil mangsanya tersebut, tiba-tiba buaya itu terbangun dan kemudian mengejarnya. Ternyata anak panah Ji-won tidak dapat menembus kulit buaya tersebut, sehingga ia bergegas bersembunyi di dalam mobil. Ketika akan diingap, buaya besar tersebut kemudian ditarik oleh Ma Dong-seok alias Namsan, dan buaya itu kemudian dipenggal menggunakan parang andalannya, dan akhirnya buaya itu mati, kemudian dibawa ke desa untuk dimakan bersama-sama. Scene kemudian berfokus pada gadis cantik yang bernama Sona yang tinggal bersama neneknya. Walaupun tidak mandi selama 3 tahun, tapi dia tetap glowing dan enak untuk dipandang. Saat itu semuanya mengantri untuk mendapatkan daging buaya yang didapatkan oleh Ji-won dan Namsan. Mereka semua ingin mendapatkan daging buaya tersebut dengan menukar barang lain seperti beras, topi, dan lain-lain. Tak terkecuali dengan janda ini. Si janda minta emasnya ditukar dengan ekor buaya utuh, dan Namsan menolaknya. Yang benar aja. Tak lama kemudian, Sona dan neneknya datang untuk menukar daging dengan gambar yang dilukis oleh Sona. Di sini dijelaskan bahwa Sona dan neneknya diselamatkan oleh Namsan sejak 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Sona pun menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Namun tiba-tiba, sekelompok geng datang dengan mobil buntut yang mengaku sebagai polisi. Anggota geng itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari penjahat dan menunjukkan gambar orang yang dicari. Tetapi semua orang tidak ada yang tahu. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Sona karena Sona terlihat muda dan cantik. Ketika Sona menolaknya, geng itu menjambak rambutnya dan mendorong neneknya sampai jatuh. Ji-won yang tahu itu segera datang untuk membela mereka dan perkelahian pun terjadi. Ji-won kemudian berhasil menjatuhkan orang pertama, tetapi sisa geng tersebut segera mengeroyoknya dan mulai memukulinya. Akhirnya Namsan turun tangan dan menghajar sisa geng itu. Setelah babak belur, salah satu geng itu menjelaskan bahwa mereka bekerja untuk seorang pria bernama Tiger, yang mana namanya dikenali oleh Namsan. Dia juga memperhatikan bahwa para gangster memiliki air bersih, dan Namsan menanyakan dari mana mereka mendapatkannya.
Mereka kemudian menjelaskan bahwa mereka mendapatkan air bersih tersebut dari gedung apartemen yang tidak runtuh, di mana sekelompok orang yang selamat telah menciptakan komunitas mandiri mereka. Setelah mendengar penjelasannya, Namsan melepaskan para gangster dan melarang mereka untuk datang ke desanya lagi. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang berpakaian rapi muncul di desa mereka, yang diantaranya menghampiri gubuk milik Suna dan neneknya. Karena cemas, Namsan dan Jiwan pun langsung mendatangi mereka, dan ternyata mereka berasal dari apartemen dan ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. 안녕하세요. 반갑습니다. Wanita ini bernama Sumi. Dia mengaku sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea yang selamat dari bencana. Sumi kemudian menjelaskan kepada Suna dan neneknya bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan dan juga air bersih, sehingga nantinya Suna bisa merawat neneknya dengan baik. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa bersekolah bersama para remaja lainnya. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Mereka pun akhirnya berpamitan kepada Namsan dan Jiwan, dan Suna lalu memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwan yang berisi gambar Jiwan ketika sedang memburu binatang buas. Jiwan yang semula murung langsung terlihat semangat kembali. Malam harinya Jiwan mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan menolaknya karena dia masih dibutuhkan oleh warga desa, sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di tempatnya sekarang. Meskipun sebenarnya Namsan agak sedih karena Suna sudah pergi, apalagi Suna memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang anaknya. Di waktu yang bersamaan, Suna dan neneknya sudah sampai di tempat penjemputan, di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen. Di tempat ini, Suna bertemu dengan seorang gadis yang bernama Juye. Dan seperti yang diketahui, Juye seumuran dengan Suna. Dan sama seperti Suna, Juye dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di dalam ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan. Hingga akhirnya, Sumi meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke pos kesehatan. Sementara itu, Suna dan Juye langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin seorang tentara bernama Kalong. Tapi entah kenapa, Suna agak curiga dengan gerak-gerik Kalong, apalagi setelah melihat benjolan di belakang telinganya. Di sisi lain, para tentara yang membawa lansia ternyata akan menghabisi para lansia tersebut, termasuk nenek Suna. Di waktu yang sama, Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu, dan Namsan langsung menghabisi dua tentara tersebut dengan parang andalannya. Namun tak disangka, tentara itu bangkit kembali seperti zombie dan kembali menyerang Namsan dengan brutal. Dalam pertarungan ini, Namsan berhasil menahan salah satu zombie, sedangkan Jiwan justru terlihat sangat kewalahan. Beruntungnya, zombie itu menginjak sebuah jebakan yang membuat tubuhnya tergantung. Tapi dengan brutalnya, si zombie memotong kakinya sendiri agar terlepas dari jebakan itu. Dan selanjutnya, dia kembali menyerang Jiwan. Namun tiba-tiba ada seorang wanita misterius datang membantu Namsan dan Jiwan. Berkat bantuan wanita ini, Namsan pun berhasil menghabisi para zombie dengan cara memenggal kepala mereka. Dan setelah itu, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan jasad si nenek, kemudian mendoakannya. Selepas menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwan kembali menghampiri wanita misterius tadi. Setelah berbincang, ternyata wanita ini adalah seorang tentara yang bernama Yunho. Yunho kemudian mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus. Dia juga mengatakan kalau apartemen yang sering disebut-sebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan untuk menjelaskan semuanya, Yunho pun akhirnya flashback ke tahun sebelumnya, di mana dia dan Kalong masih berada di satu pasukan yang sama. Pada saat itu mereka sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Lalu singkat cerita, mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari gempa. Namun pada suatu hari, seorang dokter datang ke tempat itu, dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Giso. Dia berhasil selamat dari gempa, dan ajaibnya dia sama sekali tidak terluka, yang padahal dia dan putrinya tertimpa bangunan rumah sakit. Tidak lama setelah kedatangannya, Yunho merasakan kejanggalan di apartemen, di mana para anak muda menghilang secara misterius, yang ternyata mereka dijadikan objek percobaan untuk membuat serum agar Giso bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, dokter gila ini juga telah membagikan serumnya kepada Kalong CS, dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang tidak terkalahkan. Yunho yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak kepada mereka semua,
Dan sejak saat itu, dia memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini, dia ingin kembali menyelamatkan para anak muda dengan meminta bantuan Namsan. Dan dengan semua penjelasan Yunho, Namsan langsung setuju untuk membantunya karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Di sisi lain, Suna dan Juye beserta keluarganya baru saja sampai di wilayah apartemen. Dan mereka pun langsung disambut oleh Gisu dan warga setempat, yang ternyata Gisu telah diangkat menjadi pimpinan di sana dan memiliki hak untuk membuat aturan bagi warga semua. Tapi sampai saat ini, para warga belum tahu sifat asli dari dokter gila ini karena Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka. Setelah menyambut kedatangan Suna dan warga baru lainnya, dia menyuruh para tentara untuk mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Dan seperti kata orang, di apartemen itu memang ada sumber air bersih. Di lain pihak, Namsan, Jiwan, dan Yunho sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Dan menurut Yunho, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi Namsan tidak mau bertindak secara gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk dari wilayah tersebut, dan orang itu adalah Tiger, yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Di waktu yang bersamaan, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan pertarungan ilegal, di mana dia menantang geng musuh yang memiliki anggota mantan narapidana. Karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain. Dalam tawuran ini, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal, seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan CS datang ke tempat itu, lalu dengan santainya dia menghentikan tawuran tersebut. Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung menghentikan tawuran dan langsung mengungkit masa lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik di Korea. Namun pada suatu hari, Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju. Namsan pun mengajak Tiger berduel seperti dulu lagi, namun Tiger menolak tantangan itu dan dia malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan dan kawan-kawannya. Tanpa membuang waktu, Namsan CS langsung membebat habis para gangster. Dan selain itu, mereka bertiga juga berhasil mengeluarkan semua sandera yang diculik oleh gengnya Tiger. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait apartemen, dan Tiger pun akhirnya menjelaskan kalau selama ini dia telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen dengan bayaran air bersih. Tiger juga mengatakan kalau dia terpaksa melakukan itu semua agar dia bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Tiger pun akhirnya memberitahu cara masuk ke wilayah apartemen dan mereka harus berpura-pura mengantar orang-orang yang diculik. Setelah mendengar penjelasannya, Namsan pun langsung menghajar Tiger sampai pingsan. Di sisi lain, Suna mengikuti upacara yang diadakan oleh Gisu. Dan di dalam upacara, Gisu memberi penghargaan kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama Sumi. Sebagai hadiah, Gisu memberikan makanan dan air bersih serta kamar apartemen yang paling nyaman. Selepas mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai atas, sedangkan orang tua harus tetap tinggal di lantai bawah dan mereka akan hidup secara terpisah. Mendengar aturan itu, Suna semakin merasa curiga kepada orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Setelah para murid naik ke atas, para orang tua diarahkan ke basement, di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Di sisi lain, Kalong terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup seperti ular piton. Dan ternyata tikus tersebut sudah disuntik dengan serum zombie sehingga bisa membuat tubuh Kalong semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Juye akhirnya masuk ke kelas bersama murid lainnya. Dan di sini, Juye terlihat sangat bersemangat. Sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Tapi Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya. Oleh karena itu, dia ditegur oleh Sumi yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Lalu di jam istirahat, Gisu masuk ke dalam kelas untuk membagikan minuman kepada para murid. Tetapi ketika para murid lain meminum airnya, Suna malah protes kepada Gisu. Dia juga masih belum tahu kabar tentang neneknya. Mendengar hal itu, Gisu pun mencoba untuk menenangkannya. Dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen, asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan.
Akan tetapi, Suna tetap tidak mau meminumnya. Malam harinya, Gisu mendapatkan komplain dari Kalong karena dua anak buahnya belum kembali setelah membunuh nenek Suna. Dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Selain itu, dia juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya, karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-kelamaan akan habis sehingga dia membutuhkan serum yang membuat dia abadi agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tetapi Gisu memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Di sisi lain, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya, tapi kemudian Gisu pun mengajak mereka untuk masuk ke laboratoriumnya sebab Juye sedang berada di tempat tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana lebih dulu dan Suna melihat Juye sedang terbaring di meja operasi. Selain itu, dia juga melihat catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang dia lakukan setelah mengorbankan ratusan anak muda. Di sini terlihat jelas kalau Gisu menggabungkan gen manusia dan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi. Namun setiap orang yang menggunakan serum buatan Gisu akan berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, Gisu CS masuk ke dalam lab sehingga Suna pun terpaksa bersembunyi saat itu juga. Dari tempat persembunyiannya, Suna melihat orang tua Juye yang khawatir dengan keadaan anak mereka. Di sisi lain, Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang membuat semua orang sangat terkejut, dan ternyata anak Gisu masih hidup dengan kondisi badan yang mirip kuyang. Melihat itu, orang tua Juye pun semakin takut kalau anaknya akan bernasib sama seperti itu. Alhasil, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Juye mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, sehingga gadis itu tewas dengan mengenaskan. Dan tentu saja, Gisu sangat marah karena eksperimennya belum selesai, sampai akhirnya dokter gila itu pun mengamuk dan menghabisi orang tua Juye dengan sangat brutal. Setelah itu, Gisu membuka salah satu tirai di dalam lab dan sialnya dia berhasil menemukan Suna, yang mana Suna telah mengetahui semuanya. Dokter gila itu pun kemudian menjadikan Suna sebagai bahan percobaan, dan sebelum operasi dilakukan, Gisu mengatakan kalau nenek Suna sudah tewas. Mendengar kabar itu, membuat Suna sangat marah, tapi di waktu yang bersamaan, Gisu langsung memulai operasinya. Keesokan harinya, Namsan, Jiwon, dan juga Yunho sudah sampai di depan apartemen bersama dengan Tiger sebagai petunjuk jalan. Sebelum masuk ke dalam, mereka diperiksa oleh para tentara dan Tiger mengatakan kalau dia membawa beberapa anak muda untuk Yang Gisu. Namun sialnya, para tentara ini tidak ada yang percaya kepadanya. Jadi mau tidak mau, Namsan CS pun memilih cara kedua yang tidak lain adalah menabrak gerbang masuknya. Dan ketika berhasil masuk, mereka berempat langsung diserbu oleh tentara zombie. Jadi mau tidak mau, mereka harus kembali membrutal dengan senjata yang mereka ambil dari markas Tiger. Di sisi lain, Kalong dan Sumi melaporkan kejadian itu kepada Gisu sebelum Namsan CS naik ke lantai atas. Di waktu yang bersamaan, Namsan CS masuk ke basement untuk mengeluarkan para bawahan Yunho yang dikurung oleh Kalong di dalam sana. Tapi tak disangka, ternyata semua bawahan Yunho telah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Namsan langsung menyerang para zombie tersebut dan meyakinkan Yunho kalau mereka bukan manusia lagi. Dalam waktu yang singkat, Namsan CS mampu membebat habis semua zombie. Tak lama kemudian, Gisu menyampaikan pengumuman lewat speaker agar semua pasukan Kalong bersiap untuk menghabisi Namsan CS. Tapi Namsan sama sekali tidak takut dengan si dokter gila. Dia justru mengatakan kalau dirinya akan membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan Suna dan pembunuhan terhadap neneknya. Setelah itu, Namsan CS berjalan ke ruangan lain dan mereka merampas senjata milik anak buah Kalong yang sudah tewas. Tapi sialnya, mereka tiba-tiba dikepung oleh para zombie. Kemudian Namsan pun menyuruh Jiwon dan Yunho untuk mencari Suna, sedangkan dirinya akan membrutal lagi. Dan hanya dalam hitungan detik, Namsan mampu menghabisi para zombie itu dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Jiwon dan Yunho terlihat cukup kesulitan karena lawan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Yunho kemudian menyuruh Jiwon untuk naik ke atas terlebih dahulu, dan Yunho pun menghabisi para tentara dengan sisa peluru yang dia miliki. Saat Yunho akan menyusul Jiwon, tiba-tiba dia diserang oleh Kalong, dan sialnya, kekuatan Kalong sudah bertambah 2 kali lipat karena serum terbaru yang dibuat oleh Gisu, sehingga Kalong bisa menemukan Yunho dengan sangat mudah. Saat itu, Kalong mengajak Yunho untuk bergabung dengan pihak Gisu, namun Yunho tetap menolaknya dan langsung menyerangnya lagi. Sementara itu, Kalong mengelupas kulit wajahnya sendiri dan salah satu matanya berubah menjadi mata ular. Dan setelah berganti kulit, dia menjadi tambah kuat sehingga berhasil menumbangkan Yunho dengan sadis.
Di lain pihak, Jiwan menerobos masuk ke dalam ruangan kelas dan langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Dan seketika itu, Jiwan terkejut karena semua murid menatapnya dengan pandangan kosong, seperti anak kos di akhir bulan. Kemudian, Jiwan pun menodongkan senjatanya dan memaksa Sumi untuk mengantarkannya ke ruangan Gisu. Namun sialnya, dia malah dicegat oleh Kalong yang berusaha menghalangi jalannya. Dan beruntungnya, Namsan tiba di sana tepat waktu dan menyuruh Jiwan untuk menyelamatkan Yunho. Sedangkan Namsan sendiri, dia akan bertarung dengan si Kalong. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Namsan berhasil membunuh si Kalong itu. Sementara itu, para murid dan semua penghuni apartemen memilih untuk keluar dari bangunan tersebut setelah mengetahui kejahatan Gisu. Dan di waktu yang sama, Gisu baru saja menyuntikkan serum hasil eksperimennya yang didapat dari eksperimen terhadap Suna. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba dia merasakan kesakitan dan ada benjolan yang timbul di lehernya. Dan ternyata, hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen tersebut, sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna menjadi gagal. Seketika itu, Gisu pun murka dan ingin membunuh Suna pada saat itu juga. Namun tiba-tiba, Jiwan pun muncul sambil menodongkan senapannya. Tapi sialnya, ada anak buah Gisu yang memukul Jiwan dari belakang dan langsung merampas senjata tersebut. Setelah itu, Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena dia ingin melarikan diri sebelum Namsan datang. Akhirnya, Namsan pun sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sementara itu, Gisu memilih untuk kabur sendiri dan sengaja meninggalkan Sumi yang membantunya di sana. Kemudian Gisu melemparkan granat ke dalam lab dan untungnya Jiwan sempat melindungi Suna dari ledakan tersebut sehingga mereka berdua selamat dari kematian. Kemudian Namsan pun membantu mereka untuk keluar dari gedung tersebut. Di sisi lain, Yunho yang baru sadar dari pingsannya segera bangkit untuk menangkap Gisu. Para penghuni apartemen pun membantu mengepung si dokter gila dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Gisu yang mempunyai kekuatan siluman ular segera bangkit lagi dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, Gisu harus kehilangan putrinya yang tidak sengaja tertembak. Tak lama kemudian, Suna datang untuk menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya tidak menyelamatkan siapapun. Mendengar itu, Gisu pun tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Namun tiba-tiba, akhirnya dokter gila itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah Gisu mati, hujan mendadak turun setelah merasakan kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Dan setelah semua selesai, Yunho memutuskan untuk tinggal di apartemen itu dan mengurusnya bersama para penghuni yang masih hidup. Sementara itu, Namsan, Jiwan, dan Suna memilih untuk kembali ke desa mereka. Tapi sebelum pulang, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya dan Suna pun langsung menangis histeris karena dia belum rela kehilangan sang nenek. Kemudian di akhir film, Namsan, Jiwan, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama warga desa yang lain meskipun hanya hidup seadanya. Film ini mengajarkan kita bahwa di tengah dunia yang penuh rintangan, jangan ragu untuk bangkit dan penting untuk tetap memiliki harapan dan saling membantu satu sama lain. Jangan seperti Squidward yang hanya memikirkan klarinetnya saja. Saya Azul, terima kasih telah menonton video ini sampai habis.